Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini dengan berkat inayahnya kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir sekaligus bermuajawah dan silaturahim dalam rangka kita bersama-sama mengikuti pengajian yang senantiasa kita laksanakan secara berkala, yaitu 1 kali dalam seminggu pada malam Rabu. Selawat dan salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita awali dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita ini masih tetap, yaitu adab bergaul dengan manusia. Saya sudah katakan itu ada 10 yang sudah kita ikuti. Yang pertama, ikutilah petunjuk agama dalam beradab kepada manusia. Yang kedua, beradab dengan perkataan dan perbuatan. 3, adab memberi salam dan menjawabnya. 4, adab terhadap orang-orang lemah. 5, jangan memutuskan pemberian karena merendah diri kepada pengikut. 7, adab menolak sesuatu perkara. 8, tolong menolong sesama muslim. Sekarang yang ke-9, insyaallah, dan yang ke-10, melimpahkan kebajikan. Sedangkan yang ke-10, adab orang kaya menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ke-9 ini melimpahkan kebajikan. Kita mengambil rujukan itu firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Saya ulang, surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya bertolong-tolonganlah atas kebajikan dan takwa, atau mengatakan bakti. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah Maha sangat siksanya. Nah, ayat ini perintah bertolong-tolongan. Arti tolong-tolongan itu saling bantu, saling tolong. Itu namanya bertolong-tolongan. Jangan nanti sebelahnya saja, sebelah tidak. Kita bertolong-tolongan dengan apa? Atas kebajikan. Atau disebut dalam Al-Quran birri. Birri itu artinya kebajikan. Wat taqwa, dan takwa, atau ada yang mengartikan dia bakti. Jadi di sini ada 2. Kita saling tolong-menolong, birri 1, dan yang kedua takwa.
Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita tidak boleh itu tolong menolong itu atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ismi dosa, udwan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha sangat siksanya terhadap orang-orang yang tidak takwa kepadanya. Jadi perintah bertolong-tolongan atas kebajikan dan ketakwaan itu adalah satu rukun daripada rukun-rukun pergaulan dalam Islam. Jadi tolong menolong itu termasuk rukun. Rukun itu artinya wajib. Nah, inilah yang dijelaskan tadi di dalam Al-Quran. Karena itu wajib atas setiap muslim menolong saudaranya seagama. Sesama kita umat Islam. Di mana dalam segala perkara yang bisa memberi manfaat kepadanya. Baik secara orang seorang. Demi satu-satu misalnya boleh. Atau saya gotong royong bersama-sama. Kita kumpulkan uang. Kita kumpulkan misalnya pakaian. Gitu. Sebagaimana yang pernah terjadi tentang gempa ya. Bahkan dalam segala pekerjaan takwa atau bakti yang dapat menolak bahaya dan kerusakan atas diri saudara-saudaranya sekaum muslimin. Orang muslim di masa jayanya bertolong-tolongan sesamanya dalam kebajikan dan bakti atau takwa. Nah dulu anak-anak di zaman Rasul itu kan lebih banyak orang memberi kebanding pada yang menerima gitu. Sama, kadang-kadang sama. Sama yang memberi, sama yang menerima. Kalau sekarang banyak yang menerima, sedikit yang memberi. Gitu. Jadi kalau dulu seimbang di zaman Rasul itu, sama yang memberi, sama yang diberi. Tapi sekarang lebih banyak yang menerima kebanding daripada yang memberi. Nanti lagi sebentar ada waktunya anak-anak. Banyak yang memberi, tidak ada yang mau menerima. Itu. Kenapa? Karena pintu tobat sudah ditutup. Jadi orang ke sana sini bawa emasnya, bawa apanya, tapi mereka tidak mau terima. Sekarang peluang yang besar sama sekarang ini. Karena semua mau menerima. Walaupun bagaimanapun kayanya kalau dikasih uang, mau dia pun tidak. Mau, kan? Malahan lebih mau dia kebanding daripada orang-orang yang kurang kaya. Jadi dulu masa jayanya Islam itu orang bertolong-tolongan sesamanya dalam kebajikan dan takwa. Dan mereka melimpahkan segala macam kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Dengan tidak memakai ikatan janji-janji. Ngasih-ngasih sudah. Jangan ada udang di balik batu. Jangan seperti orang-orang yang mau dipilih anak-anak itu ya. Waktu kampanye, waktu apa itu. Kadang-kadang ada seperti itu. Tidak semuanya ya. Pas waktu kampanye. Kadang-kadang masih dikasih karpet, dikasih piring nari, segala dikasih. Tidak ada suaranya itu ditarik lagi ya anunya itu. Pemberiannya itu.
Itu namanya ada ikatan janji. Kadang-kadang kita dikasih kain itu, lalu di dalam kainnya ada tanda gambar yang harus kita tusuk itu kan. Itu namanya ada udang di balik batu, ngasih sudah gitu. Bagaimana telah dilakukan oleh kumpulan-kumpulan di masa sekarang ini. Yang mana kalau tidak menjadi anggotanya, biasanya tidak diberikan pertolongan atau dilimpahkan kebaikan. Maka cara yang demikian itu sebetulnya sudah merusak ikatan keislaman yang asli. Itu melimpahkan kebaikan kepada sesama muslim di saat diperlukan benar mendapat kebaikan itu. Amat beratlah siksa yang akan didapati oleh orang yang sengaja melanggarnya. Karena itu disuruh takut akan siksa Allah dalam ayat tadi itu yang kita baca itu. Mengatakan innallaha syadidul iqab. Sebab kita sesama muslim bekerja melimpahkan kebajikan dengan cara bagaimana saja supaya dapat kita kerjakan, besar atau kecil semuanya akan dibalas dengan ganjaran pahala asal dikerjakannya dengan ikhlas semata karena Allah. Nah, dalam perkara ini perhatikan lebih lanjut di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi kita? Ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim hendaklah dia itu bersedekah. Ala kulli muslimin sadaqah. Setiap orang Islam hendaklah bersedekah. Fa illam yajid, kalau tidak ada yang dipakai sedekah dengan materi atau apa, fa ya'malu biyadihi, harus dia bekerja dengan tangannya, fa yanfa'u nafsahu, maka dia manfaatkan bagi dirinya, fa yatasaddaqu, nanti kalau ada sisanya hendaklah disedekahkan. Jadi kita berusaha untuk dapat kita markah diri kita, dan kalau ada lebihnya kita pakai untuk membantu orang lain atau disedekahkan. Fa'ilam yastati, kalau kerja tidak bisa, datang kawan tidak bisa, ada jalan keluar lain. Fayu'inu zatul hajatil mahluk, maka bantulah orang yang punya hajat yang sangat payah. Mungkin kita pakai tenaga, kita berkhidmat kepada orang itu. Fa'ilam yaf'al, itu juga tidak bisa, fal ya'mur bil khair, kita suruh orang berbuat baik saja, kita anjurkan itu, kita anjurkan untuk berbuat baik. Fa'ilam yaf'al fa yumsik anis syari fa innahu sadaqah, fa inna lahu sadaqah. Menyuruh orang kita tidak bisa juga untuk berbuat baik, maka tahanlah diri kita jangan sampai berbuat jahat. Itu juga termasuk namanya sedekah. Jadi ada tahapan di sini. Setiap orang muslim hendaknya dia bersedekah. Kalau dia tidak bisa bersedekah, tolong dia bekerja, dapat manfaatkan kepada dirinya. Kalau ada lebihnya dia bersedekah. Tidak bisa begitu. Tolonglah orang yang punya hajat itu yang payah, walaupun dengan tenaga. Demikian juga tidak bisa, tolonglah dia jadi orang yang menjalankan amar ma'ruf. Juga tidak bisa, tolong tahanlah diri kita daripada berbuat jahat. Itu juga termasuk namanya sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai. Dalam hadis lain diterangkan itu. Bermacam-macam cara yang dapat kita lakukan buat memberi
dan melimpahkan kebaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin sebagai berlaku adab kepadanya. Kemudian terakhir ini, anak-anak, adab orang kaya menghadapi nikmat Allah. Artinya orang kaya itu pasti banyak yang diberikan nikmat, ya, tidak sama dengan kita. Bagaimana sikap atau adab orang kaya itu menghadapi nikmat yang diberikan oleh Allah? Bagi orang yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT akan kekayaan dan kemakmuran hidup, juga diadakan adab-adab kesopanan dalam menghadapi nikmat Allah yang dilimpahkan atasnya. Jadi harus tahu orang kaya itu bagaimana adabnya menghadapi nikmat Allah yang banyak yang dilimpahkan atasnya itu. Kekayaan yang diberikan kepadanya itu sekali-kali bukanlah untuk dirinya sendiri. Ya, orang kaya diberikan harta bukan untuk dirinya gitu. Karena sebanyak-banyak dan sekuat-kuat makan dan minumnya, dan sebanyak-banyak pakaian yang dipakainya, tidak akan melebihi daripada banyaknya makan, minum, dan pakaian orang lain. Kebutuhan manusia itu cuma 3 itu. Yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Kalau makan, antara orang miskin dengan orang kaya, mana lebih banyak makan orang miskin? Yang suka nambah 1 piring 2 piring itu orang miskin itu. Orang kaya kadang-kadang segitu aja makannya, kadang-kadang telat makan. Masalah yang namanya kebutuhan sehari-hari itu orang kaya dengan orang miskin tidak ada lebihnya gitu. Kita buktikan anak-anak. Orang kaya makan. Orang kaya minum. Orang miskin makan. Orang miskin minum. Sama enggak? Sama. Orang kaya pakaiannya 1 lembar. Ya, misalnya pakai kemeja, berapa kemejanya? Orang miskin berapa kemejanya? Potongan kemejanya sama enggak? Iya, kalau sampai batas tangan sini itu sama aja kan. Mana ada lebihnya orang miskin dengan orang kaya? Sama kan? Yang dipakai, yang dimakan sama. Kadang-kadang lebih banyak rezekinya orang miskin itu. Walaupun banyak bajunya, banyak apanya itu. Misal saya kemarin ada dengar itu bajunya, ada suatu pejabat desa itu, berapa banyak bajunya katanya, ya cuma sedikit aja, 150 katanya. 150 bajunya. Yang dipakai cuma 1. Kira-kira kalau punya baju 5, pakai 5-nya. Enak apa enggak? Namanya apa? Stres kan? Nah, itu jadi tidak ada lebihnya dengan orang lain. Begitu juga segala hajat keperluannya tidak melebihi hajat keperluan orang lain. Seperti tempat tinggal itu. Rumah kan? Biar banyak rumahnya. Berapa yang ditempati berapa? 1. Bisa enggak badannya dibagi-bagi nanti? Punya pila sana sini itu dibagi. Orang miskin sama apa enggak? Sama. Cuma bedanya ada lebih baik rumahnya adalah yang jelek, yang miskin agak jelekan, yang kaya agak ya. Tapi kalau kita tidur itu anak-anak sama saja ya. Kalau kita tidur di tempat yang empuk dengan tempat yang tidak empuk itu sama apa enggak? Hah? Ya, yang jadi selimutnya apa yang paling enak? Apa yang paling enak jadi selimut? Ngantuk. Ya, kamu coba bayangkan. Rumahnya baik tapi mimpinya jelek.
Rumahnya jelek tapi mimpinya ketemu dengan pacarnya. Enak apa enggak? Enak itu kan. Enggak ada lebihnya. Rumahnya bagus, tingkat sekian gitu kan. Tapi saban malam dia itu mimpi dikejar sama orang gila. Nah, susah apa enggak? Susah itu kan. Nah itu, jadi tidak melebihi hajat keperluan orang lain, sama saja itu. Tempat tinggal, tempat tidur itu. Apa namanya tempat kita tidur yang spring bed? Spring bed. Kamu pakai, ini tidak pakai spring bed. Dengan pakai spring bed. Kalau tidur sama rasanya apa enggak? Sama kan? Tuh. Kalau dia bangun baru terasa beda. Tapi kalau dia kerok itu, ngorok, sama aja itu kan. Tempat istirahat, kadang sama itu. Tempat kerja dan lain-lain keperluan lagi. Itu sama itu. Nah, maka segala kelebihan itu bukan buat digenggam sendiri. Lebih daripada keperluan itu, lebihnya itu tidak boleh dia pegang sendiri itu, oleh orang kaya. Tidak pula dapat dibawa ke liang kubur waktu matinya. Misalnya kalau orang kaya mati, terus kainnya pakai kain apa? Kain putih kan? Kapan putih? Sama jumlahnya dengan orang miskin? Sama kan? Tuh. Makanya nanti kalau kita sudah menjadi almarhum di almarhumah itu kendaraannya pakai apa? Kerangka korong batang. Ya kendaraannya kan? Terus mesinnya pakai berapa? Hah? 8 kaki. Ya. Itu kendaraannya pakai korong batang. Tempat tidurnya di mana? Dalam kubur. Kawan berapa? Sendirian. Tanggung jawab dengan siapa? Sendirian juga kan? Itu. Yang kaya dengan miskin sama apa enggak? Misalnya orang kaya punya mobil 10. Apakah ikut mobilnya ditanam ke dalam kubur? Enggak. Malahan yang punya istri 4 saja enggak berani ke kubur, dia istrinya yang 4 itu. Itu. Nah ini dari situ. Jadi kalau ada kelebihan harta itu tidak boleh digenggam sendiri itu. Dan tidak pula dapat dibawa ke liang kubur waktu matinya. Tetapi disuruh pergunakan di tempat kebaikan yang lebih itu. Dan lebih patut lagi ialah disuruh supaya nikmat Allah itu yang berupa sebagai amanah kepadanya itu. Jadi kekayaan-kekayaan yang lebih sama orang itu yang kaya itu adalah itu amanah, titipan dari Allah. Dibagi-bagikan dengan adil kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tuh. Nah, ini anak-anak. Jadi tanggung jawabnya orang kaya itu besar sekali. Jadi kekayaan itu bukanlah buat disimpan, tidak. Disimpan-simpan terus buat apa gitu. Dengan tidak dibelanjakan dan tidak didermakan di jalan Allah atau untuk usaha-usaha kebaikan. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103.
Nanti surat Taubah ayat berapa? 100. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Terjemah bebasnya, ambillah dari harta-harta mereka yang kaya sebagai sedekah yang engkau bersihkan mereka itu dan sucikan mereka dengannya. Maksudnya ini sedekah di sini adalah zakat. Jadi zakat itu fungsi untuk membersihkan yang berzakat itu dan juga untuk membersihkan itu hartanya. Kalau hartanya tidak dizakatkan maka harta itu menjadi kotor. Dan doakanlah mereka. Tadi kata kalau dia bersedekah, yang menerima sedekah mendoakan kepada yang bersedekah. Karena sungguhnya doamu adalah satu ketentraman bagi mereka. Dia akan bisa tenang itu kalau kita diberi sedekah. Bahkan kalau kita diberikan sedekah, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu lebih besar nilainya daripada dunia dan segala isinya. Ucapan Alhamdulillah. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah juga Allah berfirman ayat 195. Apa firman Allah? Wa ampiku fi sabilillah, dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah. Misalnya ada orang bangun masjid, kita nyumbang. Ada orang bangun pondok, kita nyumbang. Itu namanya di jalan Allah. Ada orang membuat saluran air. Ada orang membuat jalan yang membutuhkan dana. Dan janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan hartanya pada jalan Allah, itu namanya wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Wa asinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Sudah saya jelaskan itu makna ihsan kan pada kesempatan itu. Kalau ihsan sesama manusia itu, kalau ihsan kepada diri sendiri itu takwa kepada Allah. Ya, kalau tidak takwa berarti menyakiti dirinya sendiri. Kalau ihsan kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa inna lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan kepada Allah. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak bisa begitu, yakinlah kamu sedang dipandang oleh Allah. Ihsan. Ihsan kepada diri sendiri artinya kita berbuat taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat namanya zalimul li nafsi. Berbuat ihsan kepada sesama manusia. Ada semacam nilai plusnya gitu. Misalnya kalau ada orang minta uang 1 juta, kasih 1,5 juta gitu. Jadi ada ihsannya 500. Ada yang begitu anak. Orang minta 1 juta dikasih 1,5 juta itu ada? Siapa coba? Siapa? Ada yang begitu? Bayar bulanan saja seret. Wa ahsinu. Firman Allah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya sudah cerita anak-anak itu, ada dulu seorang budak itu bekerja dengan tuannya, lalu dia bawa itu tempat pembakaran sate itu, apa namanya itu? Itu tempat orang bakar sate itu, prapen ya, prapen yang berisi api. Lalu prapen itu jatuh kepada anak tuannya itu yang umurnya 3 bulan kalau tidak salah itu. Lalu dia meninggal. Mau dipukul sama tuannya. Apa kata Buddha itu? Wal kaziminal ghaiz. Tahan dirimu, jangan marah. Ya si tuannya itu orang beragama, orang baik. Ya sudah, saya pun tidak pukul kamu kata. Tapi tidak pergi dari tempat itu. Lalu si Buddha ini bilang, wal afina anin nas. Maafkanlah orang. Ya aku maaf kamu katanya. Nah, setelah dimaaf, tidak mau juga dia pergi. Kenapa kamu masih tinggal di? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya aku merdekakan kamu. Tidak dipukul, dimaafkan, dan dikasih hadiah merdeka. Nah, apa artinya anak-anak? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, itu ya, jangan dibalas, dimaafkan, dan kasih hadiah. Ada yang seperti itu. Ada yang memfitnah kita, memaki kita, kita maafkan. Setelah kita maafkan, kasih uang. Nah, itu. Nah, ini. Itu namanya ihsan itu. Kemudian kita lihat juga di dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 11. Fa'amma man a'ta wattaqo. Adapun orang-orang yang a'ta, suka menderma, suka bersedekah, wattaqo, dan bertakwa atau berbakti, itu wasaddaqa bil husna, dan mengakui kebenaran atau kebaikan. Apa diberikan ya oleh Allah? Fasaniyasirhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia ke jalan yang mudah atau kebaikan. Itu. Jadi kalau orang-orang suka memberi dan takwa dan membenarkan kebenaran, lalu dimudahkan jalannya di dalam kesukaran, tidak akan dia mendapat sukar. Tapi sebaliknya, wa amam bakhila. Adapun orang-orang bakhil, orang-orang pelit, orang-orang kikir, wastagna, dan dia merasa terkaya, punya apa, itu wastagna namanya. Dia merasa kaya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebaikan. Apa akan diberikan oleh Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia ke jalan yang payah atau yang sesat. Jadi gampang dia untuk berbuat jahat, susah dia untuk berbuat kebaikan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak akan menolong dia apabila ia terjerumus. Bukan menjadi harta benda menjadi penolong, tapi akan menjadi beban terhadap dia. Lebih lanjut itu perhatikan riwayat di bawah ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol,
Dari Anas bin Malik dan Allah daripadanya ia berkata, Ata rajulun min Tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, apa katanya? Ya Rasulullah, inni dzu malin katsir. Ya Rasulullah, sungguhnya aku seorang yang mempunyai harta yang banyak. Wadhu ahlin wa malin, dan mempunyai ahli dan harta benda. Wa hajratin, dan orang-orang yang bertetamu. Fa akhbirni kaifa asna'u. Lalu laki itu mengatakan, kabarkanlah aku bagaimana aku perbuat. Wa kaifa umpiku, dan bagaimana aku memenafkahkannya. Wa qala Rasulullah sallam, sabda Rasulullah sallam, tukhrijuz zakata mim malika. Keluarkanlah zakat dari hartamu, fa innaha tuhratun tutahiruka. Karena zakat itu satu pembersih yang akan membersihkan engkau, kata sabda Nabi. Wa tasilu aqruba'aka wa ta'rifu haqqal miskin wal jari wassail. Dan Nabi mengatakan, dan engkau hubungkan pertalian kerabat-kerabatmu, dan engkau mengerti akan hak orang-orang miskin, hak tetangga, dan hak orang-orang minta-minta. Ada lagi hadis itu, dua hadis di bawah ini, sabda Rasulullah, Inna lillahi ta'ala ibadun. Sungguhnya bagi Allah Ta'ala itu beberapa orang hamba-hambanya. Ikhtassahum bihawaijin nas, yang dikhususkan kepada mereka dengan keperluan-keperluan manusia. Yabza'un nasu ilaihim, meminta tolong manusia kepada mereka. Bihawaijihim, dalam keperluan-keperluan mereka. Ulaikal aminuna min azabillah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dari azab Nah, ini maksudnya orang-orang kaya yang dia sebagai dititipi suatu harta untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Kemudian ada lagi sabda Nabi, Inna lillahi ta'ala aqwamun. Sungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa kaum, yahtassuhum bin ni'ami, yang dikhususkan kepada mereka dengan beberapa bagai nikmat. Limana fil ibadi, buat kemanfaatan hamba-hambanya. Wa yuqiruha bima badalu, dan ditetapkannya nikmat-nikmat itu ada pada mereka selama mereka membelanjakannya. Ma badalu. Fa idza sanu'a naza'a minhum fahawalaha ila ghairihim. Tapi apabila mereka menahannya, zamana'u, apabila mereka menahannya atau itu tidak mau disedekahkan, dibuat untuk dirinya sendiri saja, niscaya dicabutlah dari mereka itu nikmat-nikmat itu, akan diambil nikmat itu oleh Allah, lalu dipindahkan kepada orang lain. Ini bahayanya. Jadi karena dia suatu titipan, karena titipan itu kalau tidak bisa amanah orang yang dititip itu, mungkin dia cabut apa yang diamanahkan kepadanya. Seperti itu anak-anak. Kalau ada orang kaya, orang miskin, terus banyak harta, tidak mau sedekah, tidak mau zakatkan hartanya, kalau memang semakin banyak hartanya, semakin tidak bersedekah, itu semakin bertambah kekayaannya, itu namanya istidraj. Orang yang diundur untuk semakin besar dosanya itu. Nah, tapi kalau dia masih disayangi Allah, maka dijadikan dia orang bangkrut, melarat. Nah, dengan ini mengetahuilah kita bahwa seorang yang diberikan berbagai macam nikmat dan kekayaan,
adalah sebagai pemegang atau menerima amanah Allah yang harus digunakannya buat kemanfaatan manusia yang memerlukannya. Kalau mereka menahan atau tidak mau melanjakannya atau melimpahkan nikmat-nikmat itu kepada orang-orang yang betul-betul memerlukannya, insya Allah Ta'ala cabut nikmat-nikmat itu dari mereka dan akan diberikannya atau diserahkan kepada orang lain yang dapat menggunakannya buat keperluan manusia. Karena itu harta itu adalah amanah. Nah, setelah kita baca keterangan-keterangan tadi, mudah-mudahan hati kita mempunyai balas kasihan kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kesengsaraan. Dan tangan kita bergerak buat memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka sebagai tanda kita membelanjakan adab agama kepada mereka atau menjalankan adab agama kepada mereka. Mana lebih susah orang kaya dengan orang miskin? Mana lebih susah tanggung jawabnya orang miskin dengan orang kaya? Orang kaya. Mana kamu mau kaya atau miskin? Oh, mau kaya ya. Hah? Kalau orang kaya syukur itu dengan orang miskin sabar itu, duluan orang miskin sabar itu masuk surga 500 tahun. Dengan orang kaya syukur lagi, itu lambat masuk surganya 500 tahun. Mana mau miskin atau kaya? Kenapa? Kenapa? Supaya segera masuk surga. Kalau orang kaya banyak tanggung jawabnya gitu. Kalau Anda cari pasangan yang maunya yang bagaimana? Apa namanya sekarang? Tajir. Maunya yang tajir atau yang kiri? Hah? Bagaimana? Yang banyak harta. Saya katakan tadi, apakah mau yang kaya atau yang kiri? Kaya. Kaya apa? Kaya harta. Nah, kalau kaya telat masuk surga 500 tahun. Kalau miskin 500 tahun duluan. Kau miskin kan. Maka adab-adab bergaul dengan manusia sebagaimana yang telah saya terangkan itu dengan berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis yang mulia, bila dikerjakan dengan sebetul-betulnya dan sebaik-baiknya, insya Allah dapat kita mencapai pergaulan yang damai dan sejahtera, sopan dan mulia. Itu anak-anak, jadi sudah selesai kajian kita mengenai tentang adab kita bergaul dengan manusia. Yang jumlahnya berapa itu? 10. Masih ingat yang pertama apa? Lupa ya. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Ikutilah petunjuk agama dalam beradab kepada manusia. Yang kedua apa? Beradab dengan perkataan dan perbuatan. Ketiga, adab memberi salam dan menjawabnya. Adab memberi salam dan menjawabnya. Keempat, adab terhadap orang-orang lemah. Kelima, jangan memutuskan pemberian. Yang keenam, merendah diri kepada pengikut. Yang ketujuh, menolak suatu perkara. Yang delapan, tolong menolong sesama muslim. Yang kesembilan, melimpahkan kebajikan. Dan yang 10, saya menghadapi nikmat Allah. Insya Allah ini kalau adab-adab pergaulan dengan manusia ini sebagaimana telah saya terangkan itu berdasarkan Quran dan hadis yang mulia, bila dikerjakan dengan sebetul-betulnya dan sebaik-baiknya,
insya Allah dapat kita mencapai pergaulan yang damai dan sejahtera, sopan dan mulia. Nah, mungkin nanti pada Rabu akan datang, mungkin lagi satu kali ini kita masuk ke bulan suci Ramadan. Mungkin saya akan bahas besok ini, Rabu lagi satu kali ini, menghadapi tentang bulan suci Ramadan.